Baik para pemirsa channel saya di Tirta Musitama. Dalam channel ini Anda akan mendapatkan informasi seputar pendidikan tinggi. Nah, buat kamu yang lagi belajar, lagi kuliah, mau dapat menyelesaikan tugas akhir, nah kamu ikutin channel ini. Nah, tapi buat kolega seperti saya, peneliti dan dosen, nah channel ini juga penting buat kalian, buat kita semua. Anda bisa meneliti, Anda bisa melakukan publikasi, maupun Anda melakukan pengajuan hak kekayaan intelektual ya, atau bahkan komersialisasi. Nah, yang belum subscribe, subscribe ya. Kemudian kalau bisa nggak kita diskusi lebih lanjut tentang hubungan dengan sensei ini gitu. Kan tadi kan sudah ditentukan ketika masuk pun sensei juga menentukan kita dengan riset proposal kita yang 5 halaman. Kemudian untuk kelulusan pun kesepakatan dengan sensei ya. Tapi dalam perjalanan ini kan kira-kira pasti kan ada naik turun ya, ada mungkin hubungan dengan sensei juga apakah selalu smooth gitu. Pernah marah apa enggak kira-kira gitu? Gimana? Pernah marah enggak ya? Jadi relasinya dengan sensei itu memang saya kebetulan dekat sekali ya. Jadi termasuk memang begini, kalau ya memang sensei saya orang baik dan laki-laki matang, jadinya sudah senior, maksudnya laki-laki matang sih, sudah senior ya. Jadi beliau itu juga mengemong kita seperti anak-anaknya sendiri. Urusan misalnya kan kalau anak sekolah itu mesti dibantu. Nah, sensei betul-betul nelponin sekolah untuk anak saya. Kemudian menyediakan muridnya yang lain yang orang Jepang untuk jadi penerjemah gitu. Jadi kan awal kita pasti kerepotan. Nah, hal-hal kerepotan yang sebetulnya di luar urusan akademik itu betul-betul dibantu oleh sensei. Nah, yang juga menarik adalah bagaimana quality control sebetulnya dari sensei ke kita. Kan orang sering bilang di Jepang mah riset by riset mudah dan sebagainya. Justru yang orang sering lupakan adalah bahwa quality controlnya itu jalan sekali di Jepang. Pertama adalah bahwa kita ada ruangan belajar ya. Saya pikir di negara-negara maju juga sama ya, ada ruang belajar. Nah, di Indonesia mungkin ini yang harus diperhatikan oleh kampus-kampus terutama yang menerapkan riset by riset. Mereka nyiapin nggak ruangan khusus untuk mahasiswa-mahasiswa S3-nya untuk duduk di kampus belajar? Jangan-jangan by riset tapi sebetulnya pergi kemana-mana kan, biasanya kan gitu, by riset untuk orang-orang sibuk. Padahal di Jepang by riset itu justru untuk orang-orang yang memang stay di kampus kerja. Kalau di Eropa kan justru malah itu jadi semacam pekerjaan ya, PhD itu gitu. PhD student. Nah, balik ke Jepang. Yang kedua adalah Zemi ini Mas Tirta. Saya jadi ingat lagi karena diskusi kita ini. Zemi itu adalah pertemuan rutin mingguan biasanya antara murid-muridnya sensei dengan sensei gitu. Jadi kita secara bergiliran menyampaikan progres dari riset kita gitu. Riset kita udah sampai mana, sudah berapa jurnal yang dibaca, bukunya apa saja, pertanyaan riset kita apa, nanti mungkin ada masukan atau pertanyaan dari teman-teman yang lain gitu. Termasuk di sana hadir juga mahasiswa master bimbingan sensei yang juga bisa belajar dari kita gitu. Jadi itu quality control yang luar biasa. Yang ketika saya ke Indonesia dan mau saya terapkan di kampus saya, itu susahnya luar biasa ya. Karena kita, saya belum bisa ya, baik mahasiswa S2 ataupun S1, apalagi S1 karena banyak, S2 juga susah sekali. Karena kebanyakan mahasiswa pasca sarjana di Indonesia kan sibuk sekali mereka juga gitu ya. Kalau kita memang di Jepang full time student gitu ya, full time turis juga sih jalan-jalan. Tapi itu nanti ceritanya. Nah, jadi relasi dengan sensei dekat dan biasanya setelah Zemi kan makan-makan. Ada yang minum-minum gitu. Biasa orang Jepang kan minum gitu kan. Ya kita minum ocha biasanya. Iya, ocha atau jusu ya, jusu. Jadi setiap seminggu atau 2 minggu sekali makan bareng. Biasanya juga iuran. Sensei bayar paling mahal, kita bayar sesuai kemampuan tuh biasanya 1.000 yen biasanya suruh bayar. Nah, itu kan hal-hal yang tercipta dan membuat ikatan-ikatan antara pembimbing dengan mahasiswa itu kan menjadi amat kuat. Kuat itu tapi juga gimana relasinya tuh agak susah dijelaskan. Kita dekat tapi kita nggak mengelunjak. Sampai hari ini saya nggak punya nomor HP sensei. Sampai hari ini. Iya. Tapi bukan berarti kami nggak dekat gitu. Komunikasi kami ya dengan email. Tapi ya kita email langsung dibalas, dia email langsung balas gitu. Tapi ya dekat tapi nggak dekat. Kita juga sering beberapa kali diundang ke rumahnya, makan makanan istrinya sensei dan sebagainya. Jadi dekat sekali. Tapi dekat yang justru membuat kita tidak ngelunjak gitu, seperti itu. Nah, dan kita justru karena dekat
karena kita dekat dengan sensei, kita juga pengen sensei nggak merasa kerepotan karena kelakuan kita. Jadi kita juga belajar dengan sungguh-sungguh itu sebetulnya. Ya, ini menarik sekali bahwa tadi hubungan dengan sensei atau dengan profesornya ini dekat tapi nggak ngelunjak ya. Nah, ini kadang-kadang memang sulit diterapkan di kita lah, terutama ya. Di kita ini merasa kalau udah dekat sama profesornya, sama promotor atau kepromotornya jadi ngelunjak gitu ya. Ya, tapi mungkin butuh proses juga ya, butuh proses. Mungkin dari sisi promotornya juga perlu menyampaikan. Mungkin yang sedikit mungkin berbagi yang sering dijumpai adalah kadang-kadang mahasiswa itu suka fait accompli sama profesor, waktunya deadline udah dekat terus mepet gitu ya. Mungkin di sana itu tidak memungkinkan ya, nggak bisa ya. Karena kan quality control dari Zemi tadi tuh, Zemi bulan mingguan atau 2 minggu atau bulanan itu yang sangat penting ya sepertinya ya. Betul. Ya. Nah, Zeminya. Nah, oke nih, kita udah bicara soal akademik ya kan, soal hubungan sama sensei. Nah, tapi ini kan hal yang menarik lainnya juga nggak cuma belajar kan di Jepang gitu ya. Artinya kebetulan dengan keluarga ya, Pak Hamid ya. Itu mungkin suka dukanya dengan ada keluarga itu seperti apa? Ya. Bisa jalan-jalan kan tadi katanya ada turis juga, jadi turis full time turis gitu. Nah, itu mungkin bisa diceritakan biar menjadi penyemangat orang yang mau kuliah di luar negeri ini. Iya, jadi saya ketika memutuskan bahwa keluarga memang karena ingin memberi pengalaman sebetulnya bagi keluarga saya untuk merasakan tinggal di luar negeri. Kan sebetulnya kalau kita membayangkan kita nanti berkarir di luar negeri kan tidak, karena kita sudah bekerja di institusi di Indonesia gitu ya. Nah, kesempatan terbaiknya itu sebetulnya ketika kita lagi studi. Jadi saya memutuskan keluarga diboyong semua di sana. Konsekuensinya tentu saja biaya yang tentu lebih tinggi daripada jadi bujangan. Tapi sebetulnya itu bisa diatasi dengan banyak hal. Misalnya karena kita keluarga dari mahasiswa beasiswa itu kan masuk kategori di bawah garis kemiskinan ya. Ya. Ada banyak sekali subsidi yang bisa didapatkan dari pemerintah Jepang, mulai dari misalnya sekolah anak gratis, kemudian asuransi juga nggak besar tapi fasilitas luar biasa, sehingga perawatan gigi anak itu misalnya sampai selesai itu di sana, dari mulai jelek banget gigi sampai betul-betul dianggap selesai perawatan di sana. Kemudian bahkan teman-teman di Jepang yang masih baru menikah itu saya nggak tahu bikin anaknya di mana, tapi melahirkannya di Jepang. Oh gitu. Karena dapat tunjangan yang nilainya itu kalau dirupiahkan bisa sampai 50 juta untuk kelahiran anak itu. Jadi tadi ya, saya juga ingin memberi pengalaman bagaimana sih hidup di negara yang sistem tata kelola pemerintahannya tuh benar gitu loh. Yang tidak cuma warga negara, tapi masyarakat, kita kan bukan warga negara, tapi penduduk ya. Itu betul-betul diperhatikan. Ketika saya bawa anak saya ke Jepang dan diterima di SD di sana, itu dia nggak bisa bahasa Jepang sama sekali. Gurunya, pihak sekolah akhirnya menyediakan guru privat untuk mengajar anak saya itu. Jadi anak guru yang di-hire hanya untuk mengajar orang asing, dan orang asing hanya anak saya, jadi privat. Oh gitu ya. Dan nggak ditanya surat pindah mana, rapot mana gitu, karena di sana kan compulsory education tuh dari usia 7 tahun. 7 tahun nggak sekolah, kita berurusan dengan pemerintah, polisi dan sebagainya. Dan itu kewajiban, mereka mendahulukan memenuhi kewajiban penduduk ya. Sehingga kemudian ya betul-betul langsung dapat sekolah. Ya tentu saja juga jalan-jalan nggak lupa ya, karena kan kesempatan 3 tahun ini ya udah jalan-jalan kemana aja udah itu. Yang belum Hokkaido, Sapporo ya. Yang lain kayaknya udah ya. Kemana? Ke Tokyo kemana coba? Cerita dong sedikit. Ya ke Tokyo beberapa kali gitu ya. Ngerasain naik Shinkansen gitu. Kemudian ke Hiroshima karena kakak saya juga studi doktor di Hiroshima. Kemudian juga di Kobe karena ada kakak ipar juga di Kobe. Jadi kita seringnya saya di Kyoto, ke Kobe, kemudian Hiroshima, 3 kota itu. Jadi ya bisa dilihat di YouTube saya, perjalanan 3 tahun studi, ya jalan-jalan mulu kerjaannya. Luar biasa. Tapi memang seringkali yang kita lihat itu ya, saya juga baca di blognya Pak Hamid ini kan, bahwa memang perjuangan tidak hanya seperti terlihat hanya di foto saja kan ya. Nah, itu kan hanya snapshot beberapa yang menunjukkan ya cerita-cerita positif, inspiratif. Tapi terlepas dari itu kan selama 3 tahun ini kan itu
kerja kerasnya yang luar biasa ya. Luar biasa ya. Nah itu artinya untuk mencapai sesuatu itu memang harus berjuang gitu ya. Apalagi kita nobody lah kira-kira, walaupun senseinya itu baik gitu ya. Kalau kita nggak perform kan malu juga ya. Gimana Pak Hamid? Betul. Iya, jadi saksi perjuangannya ini nih Mas Tirta. Nih rambut saya habis depan. Jadi ya nggak main-main. Apalagi saya dari awal sudah bilang ke sensei beasiswa saya 3 tahun dan saya mau selesai dalam 3 tahun. Nah kemudian saya merasa saya diberi treatment berbeda dengan kawan-kawan lain yang memang tidak punya target serupa gitu. Jadi menariknya adalah bahwa sensei ini punya treatment yang berbeda untuk setiap student. Saya ingat waktu itu. Saya waktu itu baru setor bab berapa gitu ya, bab 4 apa gitu ke sensei, dan malamnya kami ada acara makan. Kita ke rumahnya makan-makan gitu ya, minum-minum, masakannya istrinya sensei. Saya dipanggil ke lantai 3 sendirian, yang lain di bawah. Ini saya bimbingan tuh 1 jam di atas. Yang lain gitu makan, ya? Minum. Khusus ya? Saya bersama saja khusus untuk betul-betul dikoreksi satu kalimat per kalimat disertasi. Jadi 3 tahun itu ya menderita juga, tapi kan juga kita semua punya tools lah untuk survive ya, dan untuk menikmati hidup gitu. Ya. Oke, nah kalau tadi ini menyambung nih, kalau gitu memang hubungan dengan sensei penting ya, kita kadang-kadang ya bersyukur bahwa Pak Hamid diberikan satu treatment yang spesial gitu ya, tapi kan itu tidak menghilangkan prestasi kan gitu ya, harus menunjukkan bahwa memang harus berkualitas gitu kan. Betul. Bukan berarti karena punya koneksi yang bagus, kemudian karena hubungan yang bagus, terus apa adanya gitu saja, terus kita nggak punya motivasi untuk berkarya dengan baik ya. Nah, mungkin yang harus kita garis bawahi bahwa tadi hubungan yang dekat, nggak ngelunjak, ya kan, tapi sulit disampaikan, tapi sebenarnya itu sangat dalam gitu ya. Nah, oke. Kalau gitu tipsnya apa sih? Tips hubungan dengan profesor ini kalau kita mau belajar di Jepang gitu ya. Mau sukses kuliah doktor di Jepang ya 3 tahun gitu ya, syukur-syukur 3 tahun. Karena jarang sekali ya sebenarnya 3 tahun, ada lebih-lebihnya, ada apalagi kalau orang Jepang kadang-kadang mungkin lebih dari itu 6-7 tahun bahkan. Betul. Nah, apa nih tips agar sukses belajar di Jepang, meraih doktor? Ya, pertama memang yang paling penting sekali adalah mencari sensei yang nanti akan membimbing kita. Jadi kalau kita masih di Indonesia, mau studi di Jepang, kampus itu penting gitu ya. Tapi yang lebih penting dari kampus adalah senseinya itu siapa. Gitu. Rajin-rajin kita searching kampus yang ditarget, kemudian mencari daftar dosen dan menelusuri karya-karya dosennya. Lebih baik lagi kalau memang sifatnya rekomendasi ya. Jadi kalau rekomendasi orang bisa cerita karakternya dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, membangunnya dengan menunjukkan kita punya keinginan dan kita juga punya kesesuaian sebetulnya dengan riset-riset dosen. Jadi berkomunikasi dengan baik. Kemudian ketika bertemu, nah ini juga hal yang ini. Jepang itu punya satu budaya yang sama dengan kita, yaitu gift culture ya. Budaya ngasih sesuatu. Jadi ketemu sensei atau sensei ketemu kita itu ya biasa untuk memberikan hadiah. Entah itu misalnya kalau kita pernah nulis buku, kasih buku. Kalau kita punya makanan khas, kita bawa makanan khas. Itu bagi saya penting. Bagi saya penting ya. Mungkin agak beda dengan teman-teman Eropa atau Amerika, tapi kalau dengan sensei Jepang saya pikir itu penting. Nah, kemudian dalam proses belajar juga sistemnya tadi ini sudah bagus ya, kita betul-betul menunjukkan bahwa kita punya komitmen dengan apa yang sudah disepakati. Kita misalnya punya target, biasanya di breakdown sih dari awal diskusinya, tahun ini ngapain, tahun kedua ngapain, tahun ketiga ngapain. Kita juga disuruh submit rencana itu. Ikuti rencana itu gitu. Ikuti rencana itu tahun pertama misalnya kita bikin proposal, ya proposal harus selesai, dipresentasikan. Kemudian tahun kedua misalnya kita juga harus menunjukkan ada progres dalam riset. Kalau misalnya sudah bisa publikasi dalam proses, kita sampaikan, itu akan membuat sensei senang. Tahun ketiga ya sudah harus kelihatan bahwa studi kita akan selesai. Jadi kalau itu relasi itu sudah terbangun, hubungan kita setelah selesai studi pun luar biasa selesai. Jadi saya ada cerita nih, Mas Tirta. Ya. Ketika kan biasa kita punya kewajiban untuk nge-proofread disertasi kita ya ke agen atau siapa native speaker gitu, dan itu biayanya juta ya. Waktu itu kampus dengan sistem yang ada hanya mampu membiayai, saya pikir hanya setengahnya dari biaya saya, dari biaya proofreading saya. Dan waktu itu lebihnya dari saya lah gitu. Kemudian setelah saya lulus,
tiba-tiba ada kabar dari sensei, saya dipanggil ke ini bandara. Dia dari Makassar transit mau ke Jepang ke Soekarno-Hatta. Saya buru-buru datang ke bandara. Ternyata dia di sana cuma untuk uang pribadi ke saya karena dia masih kepikiran ini si Hamid dulu proofreading pakai duit sendiri kok. Saya nggak enak gitu. Jadi ngasih gitu amplop. Ya udah, habis itu dia terbang lagi. Saya pengen nangis waktu itu. Aduh, ya. Jadi luar biasa ya. Jadi relasi kita dengan sensei itu memang amat dekat sekali. Sekali. Tapi itu yang membuat kita juga tadi Mas, kita nggak melunjak gitu loh. Kita luar biasa gitu dan kita nggak mau mengecewakan lah gitu. Sehingga kita bekerja keras itu selain buat kita sendiri, buat keluarga, kita pengen sensei itu bangga sama kita. Ya. Itu yang hubungan dengan sensei ya. Artinya kita tidak boleh mengecewakan deh. Tapi kita juga dekat, tapi kita tidak ngelunjak gitu ya. Nah,